该是与昨日南分部洞府大人，您忘了？去年敢炸本尊的洞！哎呀，绝对不是普通人，更从而让思维更加活跃。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Daily Life Immortal King season kelima. Kita sudah membahas season pertama hingga season keempatnya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton seluruh seasonnya dulu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kelima dari series ini pada episode ketiganya. Kita dibawa ke sebuah tempat yang mana terlihat kalau sosok ini sangatlah kesal. Pasalnya, energi spiritual 5 elemen yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun hancur begitu saja. Tuan Ningjun pun menerima sebuah pesan, yang mana kemungkinan ini berkaitan dengan hancurnya gua kediaman cabang selatan. Tapi hal itu baru diberitahukan kepada Lingjun. Pasalnya berdasarkan buku panduan penanganan krisis Raja Malam, mereka harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar tidak mengiring opini dari publik. Terlebih lagi mereka juga masih menghitung jumlah kerugian yang diterima. Tuan Lingjun menjadi sangat kesal karena terdapat begitu banyak prosedur konyol. Inilah yang menyebabkan dia cukup lama menerima informasi tersebut. Tapi Lingjun sepertinya lupa kalau dia sendirilah yang mengajukan prosedur tersebut agar bisa memajukan perusahaan mereka. Kesal, Tuan Lingjun pun langsung memecat pria itu, padahal dia sama sekali tidak salah apapun. Tuan Lingjun akan melakukan penyelidikan mengenai dalang dari orang yang telah meledakkan kediamannya. Ternyata kelompok itu sudah menemukan kabar terbaru, di mana ini juga berasal dari Tuan di penjara gaib Songhai, jadi dapat mereka percayai. Tuan Lingjun menjadi sangat kesal dan langsung saja membuka pesan tersebut, di mana di sana ada foto Wang Ling bersama ayahnya. 应该是与昨日南分部洞府大人，您忘了？去年敢炸本尊的洞！ Saya berpindah kepada Wang Situ, di mana dia mendengar mengenai tumbangnya para penulis lama, dan sekarang digantikan oleh penulis baru. Sosok terkenal seperti dirinya saja harus tumbang. Ia pun bingung karena tidaklah memiliki ide apapun hingga sebuah ada. Ia pun bingung karena tidak memiliki ide apapun untuk menulis novel. Hingga ada sebuah pesan yang menanyakan akan seberapa lama dia vakum. Wang Situ yang sudah sangat bingung kembali menjadi begitu pusing karena begitu banyak permintaan dari kliennya. Rekannya menyarankan dia untuk mencoba menulis novel dengan genre berbeda. Hanya saja Wang Situ sudah terlalu pusing. Bahkan ternyata dia sudah tidak memiliki rambut lagi. Wang Ling dan Erha sampai kaget karena baru tahu mengenai rahasia besar ini. Wajar saja Wang Situ pusing karena kelahiran putrinya tidak akan lama lagi. Jadi mereka membutuhkan begitu banyak uang. Karena itulah Wang Situ hendak menulis judul baru, namun sekarang dia tidaklah memiliki ide apapun. Wang Ling pun masuk untuk bisa memberikan bantuan kepada ayahnya, di mana dia ingin menggunakan kekuatannya. Jadi ayahnya hanya perlu beberapa detik saja untuk mendapatkan ide baru. Namun Wang Situ meminta Wang Ling untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya sebagai kepala keluarga ini merupakan tanggung jawabnya. Dia akan menulis 2000 kata dalam hari itu. Dengan penuh semangat, Wang Situ mulai membuat naskah baru untuk novelnya. 只要几秒钟。 老子和你！ Waktu teruslah berlalu, bahkan 1 hari penuh Wang Situ habiskan untuk menulis novel barunya. Sesaat kemudian dia terbangun oleh kedatangan dari Sun Rong. Tujuannya kemari adalah pesan dari Wang Ling, yang mana dia tahu kalau Wang Situ tengah mencari inspirasi untuk novel barunya. Jika dia hanya diam di rumah saja, maka tidak akan ada ide yang muncul. Maka karena itulah Sun Rong akan membawanya. Ternyata Erha dan Wang Ling akan membawanya jalan-jalan.
Namun sebelum melakukan perjalanan, Wang Ling merasakan sesuatu di atas langit, yang seakan-akan ada seseorang yang tengah mengawasi mereka. Ternyata memang benar, dan itu merupakan bawahan dari Tuan Ning Jun. Alih-alih menyelidiki Wang Ling, ternyata dia itu malah fokus kepada Wang Situ dan menganggap dialah pelakunya. Namun pria ini bingung karena Wang Situ tidak memancarkan kekuatan apapun. Tapi dia tetap yakin kalau Wang Situ adalah seorang master hebat yang bisa dan mudah menyembunyikan kekuatannya. Perjalanan langsung saja RH lakukan, yang membuat pria ini menjadi panik karena bus tersebut malah terbang ke arahnya. Alhasil dia pun terpental. Wang Situ merasa mereka telah menabrak sesuatu, namun Wang Ling tidaklah membenarkan hal itu. Akhirnya mereka pun telah tiba di tempat keluarga Chen. Chen Zhao dan ayahnya telah menyambut kedatangan mereka. Tetua Chen sudah tahu mengenai masalah yang Wang Situ alami. Jadi dia akan menghibur mereka dengan teknik pedang yang sudah diturunkan oleh leluhur keluarga Chen. Alhasil ia dan anaknya langsung saja melakukan teknik pedang milik mereka. Hanya dalam satu kali serangan saja telah membuat batu besar di sana terbelah menjadi dua bagian. Tetua Chen meminta mereka untuk tidak memuji putranya karena dia masihlah belum memahami ranah tertinggi dari seni pedang. Tapi bagi Wang Situ, Chen Zhao merupakan putra berbakat yang tidak kalah hebat dari Tetua Chen. Mendengar hal itu membuat Chen Zhao merasa begitu senang, karena baru kali inilah ayahnya memberikan pujian. Tetua Chen memintanya untuk tidak puas dan teruslah berkembang lebih jauh lagi. Karena sebagai seorang ayah, dia begitu percaya kepadanya. Tetua Chen pun meminta Wang Situ dan Wang Ling untuk mencobanya juga. RH memberikan sebuah kode kepada Wang Ling, yang mana itu merupakan kedatangan seorang penyusup yang adalah pria barusan. Dia masihlah yakin kalau Wang Situ bukanlah orang sembarangan. Namun Wang Situ hanyalah manusia biasa. Mengangkat pedang saja dia ini sangat kesulitan. Berbeda dengan Wang Ling, di mana dia langsung saja melakukan tebasan ke arah pria itu, yang membuat pakaiannya langsung hancur. Tetua Chen memuji ayunan pedang Wang Ling yang begitu stabil, tapi aura pedangnya belumlah terlihat. Jadi dia itu harus berlatih lebih giat lagi. Setelah dari sana, mereka akan pergi ke balai binatang keluarga Guo. Di sana, Guo sendiri yang menyambut kedatangan mereka. Terlebih lagi dia sudah mendengar cerita dari Wang Ling. Ia menjamin kalau Wang Situ bisa mendapatkan inspirasi. Guo pun mengeluarkan beruang petir yang merupakan binatang spiritual kelas atas. RH sadar kalau keluarga Guo bukanlah keluarga sembarangan. Ternyata untuk bisa menjinakkan binatang itu, dia harus pergi jauh. Alasan Guo mengeluarkan beruang petir adalah untuk mempercepat peredaran darah ke seluruh tubuh Wang Situ. Dan begitulah pikirannya bisa lebih tenang. Wang Situ tidaklah mempermasalahkan hal itu karena demi Wang Nuan ia akan melakukan apapun. Tapi listrik yang dikeluarkan oleh beruang petir bisa menghidupkan listrik satu kota. Jadi tentu saja Wang Situ tidak akan bisa bertahan. Guo menenangkannya karena yang akan menyetrumnya adalah bayi beruang. Arus listriknya tidaklah begitu kuat. Hanya saja Wang Situ merupakan seorang manusia biasa. Tentu saja listrik kecil ini akan berdampak baginya. Dan entah kenapa dia itu langsung saja mulai berubah menjadi Albert Einstein. Sun Rong berencana untuk mengajaknya ke tempat lain. Namun demi bisa kelahiran putrinya, dia akan menerima daya listrik yang lebih tinggi lagi, di mana itu adalah giliran dari induk beruang. Sedangkan di atas, pria ini masihlah terus mengikuti mereka. Melihat keberadaan dari beruang petir itu membuatnya terkejut. Karena ada memberikan binatang spiritual tingkat tinggi kepada Tuan Ning Jun, dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ia pun melemparkan botol ini yang membuat bayi beruang menangis. Hal itu tentu saja membuat ibunya marah dan langsung saja memberikan serangan kepadanya. Melihat amarahnya membuat Wang Situ ketakutan dan tidak jadi menerima serangan petir lagi. Perjalanan akan kembali mereka lanjutkan, yakni ke pasar Songhai. Dalam perjalanan tersebut terlihat Wang Situ yang bercahaya. Suno merasa sangat senang karena perlahan-lahan kondisi Wang Situ mulai memulih. Karena sebagai seorang penulis, mengurung diri dalam satu ruangan bukanlah hal yang bagus. Melihat apa yang terjadi kepada Wang Situ membuat RH ingin bertanya, mengapa dua manusia biasa mampu melahirkan dua kultivator hebat secara berturut-turut.
写作嘛。我一直很想问，为什么伯父一副快要断物飞升的样子。 Di sini Wang Situ teringat kalau dia dulu pernah memberikan Wang Ling sebuah pedang, di mana Jingke pun keluar karena merasakan sesuatu, yang ternyata itu merupakan kehadiran dari Bai Qiao. Dia merupakan selubung pedang milik Jingke, yang langsung saja melakukan penyerangan kepada Wang Ling, karena bagaimanapun dia ingin Jingke kembali kepadanya. Berbagai serangan teruslah dia lancarkan. Terlebih lagi dia itu kesal karena sebagai adik Jingke tidak pernah sekalipun mengunjungi dirinya, padahal mereka merupakan keluarga. Sun Wulong dan Erham ingat kehadiran dari Bai Qiao. Wang Ling pun melakukan penyerangan agar Bai Qiao bisa sedikit lebih tenang. Ini tentu saja membuat Bai Qiao terpental. Ayah Wang Ning menenangkannya karena bagaimanapun yang bahaya di sini adalah dirinya. Ia pun meminta maaf kepada Bai Qiao karena bisa dikatakan dialah alasan mengapa Jingke dan Bai Qiao bisa berpisah. Karena dulu ia tidak bisa membeli mereka berdua sekaligus. Bai Qiao tidaklah ingin mendengarkan perkataannya. Sedangkan pria ini masihlah belum menyerah untuk melakukan perburuan kepada Wang Situ. Maka karena itulah dia pun membawa anggotanya untuk bisa melakukan penyerangan kepadanya. Di saat Wang Situ berbicara dengan Bai Qiao, kelompok tikus telah melakukan pengepungan kepada mereka. Di saat mereka hendak diserang, Jingke langsung saja bergabung dengan kakaknya, yang mana itu seketika saja membuat kekuatan mereka mengalami peningkatan yang luar biasa. Selain berubah menjadi sarung pedang, kekuatan yang Jingke keluarkan juga tidak kalah hebat. Dan di saat mereka bersatu itulah ledakan besar tercipta yang membuat kelompok tikus terpental. Situ baru tahu mereka bisa bergabung, dan begini mereka hanya perlu memberikan nama kepada pedang roh baru tersebut. Terlihat penampilan Jingke yang sudah sangat berubah. Wang Ning pun memberikan mereka nama sebagai Jingbai. Kelompok tikus menjadi sangat ketakutan. Sedangkan Wang Ning meminta Jingbai untuk melakukan apa saja selama kelompok itu bisa hidup. Wang Ning juga tidak akan meladeni mereka dan akan menyerahkan semua ini kepada Joey. Wang Situ setuju, terlebih lagi dua saudara itu harus menghabiskan waktu bersama. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.